Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Tabungan dan Investasi Islam. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan kelompok saya yang saya sendiri Nikmatil Ahyini Sakuro sebagai pemateri pertama sekaligus moderator, yang kedua Rizwandi sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir Rika Rustika sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu teori tabungan dalam ekonomi konvensional dan Islam. Kita ulas satu persatu. Yang pertama, teori tabungan dalam konvensional. Tabungan merupakan bagian dari tabungan yang disimpan atau tidak dibelanjakan. Tabungan di sini disimbolkan dengan huruf S, yang dimana hasil S didapat dari pendapatan dikurangi dengan konsumsi, atau S sama dengan I min C. Artinya, setiap penghasilan yang dimiliki oleh suatu masyarakat tidak habis digunakan untuk berbelanja. Yang kedua, teori tabungan dalam Islam. Tabungan dalam Islam jelas merupakan sebuah konsekuensi atau respon dari prinsip ekonomi Islam dan nilai moral Islam yang menyebutkan bahwa manusia haruslah hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan karena Allah sangat mengutuk perbuatan israf atau pemboros dan tabzir atau menghambur-hamburkan harta tanpa guna, serta mereka atau diri sendiri dan keturunannya dianjurkan ada dalam kondisi yang tidak fakir. Jadi dapat dikatakan bahwa motivasi utama orang menabung di sini adalah nilai moral hidup sederhana atau hidup hemat dan keutamaan dari tidak fakir. Serta efek zakat terhadap tabungan akan mendorong umat muslim untuk lebih sering melakukan investasi sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial yang akan datang. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua dan ketiga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizwandi, NIM 19050284. Baik, di sini saya dari kelompok 9, pemateri kedua akan menyampaikan materi tentang teori investasi. Teori investasi di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah teori investasi dalam konvensional. Secara singkat, investasi dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok kapital yang ada. Istilah lain dari investasi adalah akumulasi modal atau pembentukan modal. Biasanya yang dimaksud dengan investasi adalah investasi bruto oleh perusahaan, yaitu jumlah nilai pasar dari bangunan-bangunan dan peralatan-peralatan yang tahan lama serta perubahan di dalam nilai persediaan perusahaan. Tidak seperti tabungan dan konsumsi, investasi merupakan sebuah bisnis yang tidak dapat diprediksi dan beresiko, karena investasi tidak harus mengikuti pergerakan yang sama dengan produksi. Peristiwa di mana investasi tidak sejalan dengan laju pertumbuhan produk nasional bruto ditemukan pada saat terjadinya resesi dalam siklus ekonomi, juga dalam perekonomiannya yang sedang mengalami inflasi. Ada 3 bentuk pengeluaran investasi. Yang pertama itu investasi tetap bisnis. Yang kedua, investasi residensial. Yang ketiga, investasi persediaan. Baik, materi yang kedua yaitu teori investasi dalam Islam. Teori investasi dengan pendekatan ekonomi Islam tentu berbeda dengan teori investasi konvensional. Perbedaannya karena fungsi investasi dalam ekonomi konvensional dipengaruhi tingkat suku bunga. Hal ini tentunya tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam. Asumsi lain yang digunakan dalam teori investasi Islam adalah yang pertama itu terdapat denda untuk penimbunan aset-aset yang tidak termanfaatkan. Yang kedua, dilarangnya segala bentuk spekulasi dan tindakan perjudian. Yang ketiga, tingkat suku bunga pada semua jenis dan pinjaman adalah 0. Jadi para investor atau penabung muslim dapat memilih di antara 3 alternatif untuk memanfaatkannya. Di antaranya adalah memegang dananya dalam bentuk tunai,
Yang kedua, memegang dananya dalam bentuk aset-aset yang tidak menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, menginvestasikan dananya. Sekian dari saya. Kalau ada kata yang salah atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Rustika, NIM 1905020061. Baik, di sini saya pemateri terakhir yang akan mempresentasikan tentang perbedaan tabungan dan investasi. Yang pertama, tabungan. A. Tabungan dimaksudkan sebagai dana cadangan jika terjadi kesulitan. Karenanya tabungan hendaknya dalam bentuk kas yang cair atau aset lain yang mudah dicairkan seperti emas dan deposito syariah. Yang B, besarnya tabungan yang dianjurkan untuk keluarga adalah sebesar 6 bulan pengeluaran. Hal ini dimaksudkan agar jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan seperti terhalangnya kesempatan nafkah, pindah pekerjaan, memulai usaha baru, maka selama 6 bulan keuangan rumah tangga tetap stabil sampai kondisi kembali aman terkendali. Yang C, penghasilan tabungan sebesar 10% sampai dengan 15% dari pendapatan rutin bulanan dikeluarkan di awal agar tidak habis terpakai. Yang D, rekening tabungan dipisahkan dari rekening pengeluaran sedapat mungkin yang tidak mudah diakses di ATM atau internet banking. Yang kedua, investasi. Yang pertama, investasi dimaksudkan sebagai sarana pengembangan aset atau harta karena diambil dari dana yang siap diputarkan. Yang kedua, investasi hendaknya mengikuti waktu yang direncanakan dalam akad. Jangan sampai dana investasi ditarik di tengah jalan karena akan menyulitkan pengelola dana. Yang ketiga, kaidah investasi adalah high risk, high return. Dan yang keempat, investasi syariah menggunakan profit atau loss sharing atau sistem bagi hasil. Yang kelima, instrumen investasi yang digunakan sebaiknya beragam. Jangan berinvestasi di satu tempat saja karena jika satu tempat gagal maka ada cadangan di tempat lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.